Shalom para sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pada hari biasa Pekan Paskah kedua, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang memberikan inspirasi iman kepada kita semua. Terambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai dengan 21. Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Hidup setiap manusia itu merupakan suatu perjalanan, saudara. Juga hidup Anda dan hidup saya. Lalu apa bedanya kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dengan setiap orang yang lain yang ada di muka bumi ini? Satu kabar baik yang kita terima pada hari ini, yaitu Yesus mendatangi perahu para rasul dan kemudian mengatakan, "Ini aku, jangan takut." Sehingga terjadilah perjumpaan yang indah antara Tuhan dengan para muridnya. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus yang Anda dan saya alami selama kehidupan kita di dunia ini. Perjalanan kita masing-masing tidak tahu sampai kapan kita akan mencapai tujuan akhir kita. Namun sabda Tuhan pada pagi hari ini menyadarkan kepada kita bahwa bersama Yesus kita akan segera sampai kepada tujuan, yaitu persatuan dengan Kristus Yesus, persekutuan dengan Allah Bapa di surga, dan itulah yang menjadi kerinduan kita bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat mengalami berjumpa dengan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika Anda dan saya melakukan perayaan Ekaristi, hadir di dalam misa dengan hati yang terbuka, ikut terlibat di dalam seluruh liturgi yang indah ini, disitulah Anda dan saya berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jika Anda dan saya sedang berdoa, apakah berdoa secara pribadi atau berdoa bersama-sama dengan keluarga atau sahabat-sahabat kita seiman, disitulah Anda dan saya berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jika kita merenungkan sabda Tuhan dan sungguh-sungguh menghayatinya, dan kita mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, disitulah kesempatan bagi Anda dan saya berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jika Anda dan saya sedang berkumpul bersama dengan sahabat-sahabat kita, siapapun mereka, dan di dalam peristiwa perkumpulan itu kita berada di dalam suasana persaudaraan cinta kasih, disitulah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang membuat hati kita sedih, galau, kacau, tetapi kemudian kita sadar bahwa kita tidak sendirian di dalam menghadapi semua itu. Di situ juga Anda dan saya berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus.
Dan jika saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Anda merasa terdorong untuk melakukan suatu perbuatan baik kepada sesama dan Anda tidak menunda-nunda untuk melakukannya, di situ Anda dan saya memiliki kesempatan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga pada saat ini, ketika Anda terdorong untuk membuka program Weekend with Jesus dan mengikutinya sampai selesai, di sini juga Anda sedang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa setiap peristiwa, setiap saat, baik di dalam suka maupun duka, yang Anda dan saya alami dalam perjalanan hidup kita menuju kepada tujuan yang pasti, kedatangan Tuhan Yesus, perjumpaan dengan Tuhan Yesus, itu senantiasa boleh kita alami. Untuk itu kita bersyukur saudara. Lalu apa akibat dari perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita teringat pada saat ketika Maria Magdalena datang ke kubur Yesus untuk mencari atau untuk mengunjungi jenazah Yesus yang dibaringkan di dalam kubur, tetapi dia tidak menemukan lagi jenazah Tuhan. Apa yang dialami oleh Maria Magdalena? Dia menangis, sedih, berduka saudara. Tetapi ketika Yesus yang bangkit memanggil namanya Maria, di situ terjadi perjumpaan antara Maria dengan Tuhan Yesus. Kesedihan Maria diganti dengan sukacita, sehingga Maria datang pergi ke para rasul untuk memberitakan kabar sukacita, yaitu kebangkitan Yesus yang dia jumpai. Ketika para rasul sedang berada dalam ketakutan saudara, dan Yesus mendatangi mereka dan berjumpa dengan para rasul, maka ketakutan itu pun diganti dengan semangat baru, keberanian, bukan nekat, tetapi keberanian untuk menjadi saksi bahwa sungguh aku adalah saksi Kristus yang sudah bangkit. Anda dan saya pada zaman ini yang setiap saat juga diizinkan untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam setiap peristiwa kehidupan. Anda dan saya juga diutus untuk membawa kabar sukacita ini, bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan dan Kristus, karena Dia yang wafat di kayu salib pada hari ketiga dibangkitkan oleh Allah Bapa, dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Dia terus berjalan bersama dengan Anda dan saya di dalam kehidupan ini. Karena itu, mari saudara, di dalam suasana Paskah kita menjalani kehidupan kita, apapun peristiwanya, kita tetap bersukacita, karena di dalam Dia selalu ada pengharapan. Dan inilah sukacita Anda dan sukacita saya yang mengalami kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, hamba saat ini berdoa bagi setiap saudara-saudariku yang mengikuti program Weekend with Jesus ini dengan hati terbuka, dengan pikiran terbuka, dengan fokus perhatian yang hanya terpusat kepada Engkau. Berkati mereka Tuhan, agar setiap saat mata mereka boleh dibukakan untuk memandang dan melihat bahwa sungguh putramu Yesus Kristus itu menyertai setiap perjalanan hidup mereka. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di dalam renungan selanjutnya melalui program Weekend with Jesus. Dan pasti Anda akan mengalami berkat Tuhan yang selalu baru. Amin.